Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami akan membagikan firman Tuhan bagi kita untuk Minggu tanggal 3 Mei 2020 dalam Minggu Jubilate yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema minggu kita adalah, atau tema khotbah kita pada saat ini diikat dengan bersoraklah bagi Tuhan. Dan nama minggu kita adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam khotbah ini, dalam perikop ini, bahwa kita diingatkan kembali akan tabut perjanjian atau tabut Allah, yang juga sering disebut dengan tabut kesaksian, yang berisikan loh batu, ke-10 hukum Taurat, roti manna, dan tongkat Harun. Tabut perjanjian adalah memiliki peristiwa penting bagi bangsa Israel. Perjanjian antara Allah dengan umatnya. Bahwa tabut perjanjian, hal yang sangat penting bagi bangsa Israel. Yang berkenaan dengan tabut perjanjian adalah ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Sungai itu terbelah menjadi dua ketika mereka membawa tabut perjanjian. Orang Palestina menderita penyakit yang sangat parah ketika mereka merebut tabut perjanjian. Ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga, seisi rumah itu, dan segala yang dipunyainya. Dan tabut perjanjian juga ketika tabut perjanjian dibawa oleh Daud dengan arak-arakan sukacita ke Yerusalem. Namun dalam perjalanan Tuhan murka dan membunuh Usa karena mengulurkan tangannya ke tabut perjanjian. Maka tabut perjanjian adalah tabut yang suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Maka Daud menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem. Bagi saudara-saudara yang terkasih, inilah yang kita lihat dalam khotbah ini, bahwa Daud bersyukur bahwa tabut itu telah bisa dibawa kembali ke Yerusalem, membawa firman Tuhan loh batu untuk dibawa sebagai tanda syukur, tanda sukacita, tanda pujian bagi Allah. Mereka bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Dalam nats khotbah ini adalah bagian dari nyanyian dan pujian Raja Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang menguasai alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di bawah kuasanya. Penghakimannya sungguh amat dahsyat dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Setiap orang yang mengeraskan hatinya akan dihukum oleh Tuhan. Dan setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya akan bersyukur dan memuji Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa selayaknya dan sepatutnya lah orang yang beriman terus bersorak-sorai, bersyukur dan memuji Tuhan. Inilah hal yang dapat kita renungkan dari nats ini, bahwa setiap orang harus bersyukur atas kehidupannya, apa yang dia lalui, apa yang dia nikmati dan dia rasakan daripada Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, berjalan bersama dengan Raja Penguasa yaitu Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang beriman patutlah bersyukur, sebab iman kepada Kristus Yesus adalah tanda keberadaan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, walaupun bahwa kita sering melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah menjauhkan kita, walaupun kita sering menjauhkan kehidupan kita daripada Tuhan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang bersyukur dan memuji Tuhan sebenarnya bukan hal yang baru bagi kehidupan kekristenan. Karena bersyukur adalah sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Bersyukur adalah sebagai bukti bahwa kita menerima kehidupan ini sebagai pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bersyukur bukan semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi ketika kita sedang berduka dan dalam kesusahan atau mengalami pergumulan kehidupan, mengalami permasalahan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi bahwa kita bisa bercermin dari tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, walaupun mereka mengalami pergumulan sakit penyakit, tetapi mereka tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kesusahannya, bahwa mereka terus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Kita melihat kisah kehidupan Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang kaya raya, orang yang disegani, orang yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan. Tetapi dia pernah jatuh kepada sakit penyakit yang sangat menyakitkan, yang membuat dia sangat susah, mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Tetapi dia terus memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Ayub kepada Allah. Dari sakit penyakit, dari persoalan kehidupan, bahkan persoalan keluarga yang dialami oleh Ayub, tidak membatasinya untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita juga melihat tokoh yang lainnya, itu Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh dan terjebak di sebuah gua, dia tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Di dalam desakan, di dalam taruhan nyawa, bahwa dia terus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Rasul Paulus karena memberitakan firman Tuhan, bahwa dia dipenjara, diadili, akan dipasung, tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan menyerahkan kehidupannya, memuji Tuhan di dalam penjara, sehingga itu membuatnya bersuka cita. Pujian itu membuatnya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema kita, bersoraklah bagi Tuhan. Memang bersyukur adalah bukan hal yang gampang, tetapi
bahwa kita sebagai orang yang percaya harus terus bersyukur sekalipun pada saat ini kita mengalami pergumulan, permasalahan. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk memuji Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur walau apapun yang kita hadapi. Karena semua yang kita hadapi, semua yang kita lewati dalam kehidupan ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dalam firman ini dikatakan tadi, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Tidak akan berkesudahan kasih setia Tuhan. Bersoraklah bagi Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang kita alami pada saat ini, sebagai tandanya kita orang percaya adalah kita harus terus memuji Tuhan. Kita harus terus bersyukur. Apakah kita mengalami sakit penyakit pada saat ini? Apakah kita mengalami kegelisahan karena pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini? Apakah karena masalah keuangan, masalah anak-anak, atau masalah keluarga yang kita hadapi? Tetapi dalam semuanya ini tidak boleh menghentikan kita untuk memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa tidak boleh menghentikan kita untuk terus bersyukur, terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita, dan terus berdoa untuk memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bahwa bersorak itu adalah karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Memuji Tuhan dan bersyukur selalu akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita sukacita untuk menjalani kehidupan. Ketika kita bersungut-sungut, maka sukacita dari kehidupan kita akan semakin memudar. Tetapi ketika kita terus bersyukur, menerima kehidupan ini apa adanya, menerima situasi kita pada saat ini, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menempah kita menjadi orang yang tangguh, maka Tuhan akan menolong kita. Kita harus meyakini bahwa kebaikan Tuhan harus mampu kita rasakan. Kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan akan kita rasakan ketika kita terus bersyukur dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah akan situasi yang terjadi. Tidak menyerah pada kondisi kita, berpasrah pada kondisi kita, tetapi terus berserah kepada Tuhan. Bersyukur selalu dalam kehidupan ini adalah jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan, untuk menemukan sukacita, supaya kita mengalami beban yang semakin ringan. Ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan, maka beban yang kita rasakan akan terasa semakin ringan. Tetapi ketika kita terus bersungut-sungut, menghadapi masalah sedikit, langsung bersungut-sungut, maka beban itu akan terasa semakin berat di pundak kita. Oleh karena itu, biarpun apapun yang terjadi, biarlah seluruh umat berlutut memuji Tuhan. Seluruh kehidupan kita pakai, kita arahkan untuk memuji Tuhan. Dalam firman ini tadi dikatakan bahwa biarlah seluruh bumi, biarlah kehidupan kita, seperti yang dikatakan tadi di ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Amin, pujilah Tuhan. Maka puji-pujian kita, rasa syukur kita akan kita sampaikan kepada Tuhan walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita hadapi pada saat ini adalah mungkin yang dapat menyusahkan kita dari berbagai arah. Tetapi jangan pernah lupa untuk memuji Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena Allah adalah penyelamat kita. Allah yang akan mengumpulkan kita dan melepaskan kita dari segala belenggu permasalahan yang kita hadapi. Bersyukurlah dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semuanya.